Hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat, walau kondisi di tengah pandemi seperti ini ya. Jaga kesehatan, cuci tangan, dan pakai masker kalau mau keluar rumah. Stay healthy ya bro. Oke, kembali lagi dengan saya, Rio Prava, salah satu peserta GT5 KPP Sinarmas. Jangan bosan-bosan ya bro. Hehehe. Setelah video saya sebelumnya yang membahas tentang serat kapas untuk bahan pembuatan uang, sebentar. Ini sudah pada nonton video saya yang itu belum? Kalau belum, bolehlah bro ditonton dulu videonya. Linknya ada di pojok kanan atas ya. Kalau nggak ada, coba deh dicek di deskripsi. Pasti ada kan? Hehehe. Oke, sekarang lanjut. Kali ini mari kita sama-sama belajar untuk mengenal tentang apa itu flotation unit atau biasa disebut sebagai dissolved air flotation atau DAF. Jelas ya, sekali lagi DAF. Sebelum itu silahkan ambil cemilan dulu, duduk santai kayak di pantai dan relax bro. Oke, tapi tetap fokus agar kita mengerti tentang isi dari video yang akan kita bahas kali ini. Sudah siap? Oke, selanjutnya agar mudah dipahami, kali ini kita akan belajar tentang apa itu DAF atau Dissolved Air Flotation yang kedua dan bagaimana prinsip kerjanya. Tanpa basa-basi yang sudah basi, lanjut saja. Apa itu DAF? Oke bro, sebelum kita mengenal DAF, kita kenalan dulu nih sama prinsip dasarnya, yaitu prinsip dasar flotation atau flotasi. Apa itu flotasi? Flotasi merupakan salah satu metode untuk memisahkan atau menghilangkan partikel yang bercampur pada air limbah. Tekanan udara dan reaksi oksigen yang terjadi akan membuat partikel itu terflotasi atau mengambang. Nah, dari sini sudah punya gambaran belum? Udah kan ya? Oke, lanjut. Menurut Ahmad Randi tahun 2019, flotasi atau proses mengubah bahan tersuspensi, teremulsi, dan terlarut serta bahan koloidal menjadi bahan yang mengambang atau floating, dan merupakan proses pemisahan yang telah digunakan pada pengolahan mineral lebih dari 1 abad yang lalu bro. Wih, udah lama juga ya berarti. Nah, dalam proses flotasi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi terangkatnya komponen ke permukaan bro. Ingat ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terangkatnya komponen ke permukaan. Seperti yang pertama, ukuran partikel. Nah, ukuran partikel ini mempunyai pengaruh bro untuk proses flotasi. Karena partikel dengan ukuran yang berbeda itu mempunyai kemampuan mengapung yang berbeda pula bro. Jadi, partikel yang lebih besar adalah partikel yang paling mudah mengapung. Loh, kok bisa? Ya bisa dong, hal ini dikarenakan kesempatan kontak partikel dengan gelembung gas itu besar, seperti itu alasannya. Begitupun sebaliknya pada partikel yang lebih kecil. Oke ya. Lalu selanjutnya ada pH larutan. Menurut Candy tahun 1994, pada sistem flotasi, pH merupakan variabel yang harus dikendalikan bro. Karena pH larutan dapat mempengaruhi interaksi antara logam-logam, sehingga akan mempengaruhi kestabilan ion kompleks yang terbentuk. Seperti itu. Apa sudah selesai? Oh belum, masih ada. Ada satu lagi yang mempengaruhi tingkat komponen atau partikel tersebut terangkat ke permukaan, yaitu surfaktan. Menurut Permana
tahun 2008, surfaktan ini berfungsi sebagai kolektor dan mempertahankan bentuk gelembung agar tidak mudah pecah dalam proses pengangkatan partikel, bro. Gimana? Penting juga kan surfaktan ini? Jadi surfaktan ini dia akan membuat gelembung atau mikrobubble ini kuat dan tidak mudah pecah, tidak rapuh seperti hati Anda. Tidak. Sehingga dia bisa mampu untuk mengangkat partikel naik ke permukaan. Udah cukup jelas kan tentang apa itu flotasi? Udah dong ya. Oke, sekarang kita akan membahas DAF atau Dissolved Air Flotation. Jadi, DAF atau sistem flotasi udara terlarut ini adalah sejenis peralatan pemisahan partikel padat cair yang biasa digunakan dalam industri pengolahan limbah yang secara efektif dapat menghilangkan zat tersuspensi dalam limbah dan merupakan peralatan dari pengolahan limbah, bro. Jadi DAF ini dia merupakan proses atau sistem untuk pengolahan limbah. Selanjutnya, DAF banyak digunakan dalam mengolah limbah cair industri dari kilang minyak, pabrik kimia, pabrik kertas, hingga industri makanan dan minuman. DAF digunakan untuk menghilangkan padatan tersuspensi seperti total suspended solid atau TSS, lemak, minyak atau FOG, dan polutan lainnya dari air limbah sehingga air tersebut cocok untuk digunakan kembali atau dibuang ke fasilitas pengolahan air limbah. Mantap bukan? Nah, itu tadi merupakan pengertian apa itu flotation dan apa itu Dissolved Air Flotation. Sudah jelas ya? Sudah punya gambaran dari sini? Sudah? Oke, sekarang lanjut ke prinsip kerja. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana Dissolved Air Flotation atau DAF ini bekerja. Untuk jenis DAF yang kita gunakan adalah jenis Supracell yang mana merupakan salah satu produk dari Rofta. Seperti ini ya. Nah, di dalam DAF ini ada beberapa bagian, masih dipecah lagi beberapa bagian. Seperti ini. Yang pertama ada pretreatment. Jadi pretreatment ini berfungsi sebagai injeksi bahan kimia dan juga sebagai screening air yang masuk. Ini merupakan tahap awalnya. Lalu bagian yang kedua adalah Supracell atau kita sebut sebagai tangki flotasinya. Dari sinilah semua liquid yang akan dimasukkan tadi diproses atau diolah. Selanjutnya ada dissolving tube. Lalu ada post treatment atau kita bisa menyebutnya sebagai sludge tank, di mana di sini adalah sludge tank ini juga merupakan salah satu bagian yang penting untuk pemrosesan limbah atau partikel buangan dari wastewater. Nah, sudah semua ya. Pertama, bisa dilihat wastewater masuk ke dalam inlet, lalu dia akan dilewatkan melalui influent basket strainer skid, di mana fungsi basket strainer ini mirip dengan screener sehingga partikel akan dipisahkan berdasarkan density-nya. Seperti ini. Seperti itu ya. Nah, setelah melewati basket strainer, lalu wastewater akan dipompakan oleh feed pump dan menuju pipa flokulator. Nah, di dalam pipa flokulator ini ada penambahan bahan chemical seperti koagulan yang bertujuan untuk memecah emulsi air dan juga bahan-bahan chemical lainnya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di awal-awal wastewater masuk pipa flokulator, dia akan melewati static mixer, di mana static mixer ini berfungsi untuk mencampurkan dua jenis cairan yang berbeda. Pada bagian ini
chemical acid dan caustic diinjeksikan bersama-sama agar mereka menyatu ke dalam wastewater, bro. Nah, seperti itu ya. Di sini juga ada flow controlnya. Kita semua sudah tahu flow control itu seperti apa dan fungsinya. Lanjut saja. Lalu wastewater juga diinjekkan sebuah koagulan seperti terlihat di gambar dengan metode yang sama, yaitu dengan menggunakan static mixer. Dari sini, di akhir pipa akan terlihat bahwa wastewater sudah bercampur dengan bahan chemical yang diinjeksikan sebelumnya, seperti koagulan ini contohnya. Selanjutnya, dia akan ditampung di dalam tangki flotasi seperti di video ya. Di sisi yang lain, ada sebuah clear water atau recycle water yang dipompakan menuju dissolving tube. Di sini, larutan tadi akan diinjeksikan sebuah mikropartikel udara yang bertekanan 5-6 bar, sehingga udara akan bercampur dengan larutan, lalu saturated water tadi yang sudah bercampur tadi dikirim kembali menuju tangki flotasi. Namun sebelum itu akan diinjekkan lagi sebuah koagulan yang bertujuan agar partikel-partikel yang tidak bisa mengendap nanti bisa diendapkan dan memudahkan proses flotasi. Lalu, dissolved water tadi akan disemprotkan di dalam wastewater yang ada di dalam tangki flotasi. Nah, dia akan berotasi sesuai lebar tangki dengan kecepatan tertentu. Pada tahap ini, kondisi prinsip zero velocity sangat dijaga atau penting untuk menjaga kestabilan proses pengolahan wastewater di dalam tangki flotasi. Nah, apabila kita lihat bahwa kandungan di dalam tangki flotasi sudah mulai bercampur dan berisi partikel-partikel lain seperti microbubbles, air, flux, dan sedimen. Seperti itulah proses masuknya wastewater ke dalam tangki flotasi. Lalu bagaimana proses pemisahannya? Sabar. Sekarang kita akan bahas proses spiration. Bisa dilihat bahwa di sini ada sebuah sludge scope yang berfungsi untuk menyendok atau mengambil gelembung-gelembung yang sudah berisi sludge atau kontaminan yang ingin kita hilangkan. Dia akan dialirkan menuju sludge pit dan akan ditampung di sludge tank. Perlu diketahui juga bahwa tidak semua partikel kontaminan itu bisa terangkat oleh mikrobubble. Ada juga partikel yang mengendap di bawah tangki flotasi. Nah, untuk mengatasi hal ini, ada sebuah bottom wiper di bawah sludge scope yang mana ia juga akan berotasi bersama-sama dengan sludge scope sesuai dengan lebar tangki flotasi. Nah, bottom wiper di sini dia mempunyai tugas untuk menggiring dan memadatkan sludge agar nanti bisa terbuang melalui pipa bagian bawah tangki flotasi. Perlu diingat bahwa pipa buangan sludge di bagian bawah tangki flotasi ini mempunyai jenis valve pneumatik, di mana dia akan membuka dan menutup valve sesuai dengan timer yang sudah ditentukan. Seperti itu ya. Ketika valve terbuka, maka sludge akan dimasukkan ke dalam tank sludge storage, bercampur dengan sludge yang sebelumnya tadi. Nah, proses terakhir yaitu water yang sudah dihilangkan kandungan sludge tadi akan dilewatkan melalui pipa water treat evacuation, yang mana ia akan dialirkan melalui sistem pemipaan
dan diinjeksikan kembali asid dan kaustik dan water keluar dari pipa outlet. Nah, begitulah proses dissolved air flotation terjadi, bro. Gimana? Udah paham belum? Paham dong ya? Pada video ini kita sudah belajar mengenai prinsip dasar flotation dan bagaimana dia bekerja. Sebagai contoh, seperti dissolved air flotation pada supracell. Seperti ini. Sebenarnya ada beberapa macam flotation, hanya saja yang kita ambil contoh seperti ini yang ada di supracell. Sederhana sebenarnya, cukup sederhana. Oke, terima kasih sudah sabar dan mau menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua dapat ilmu yang bermanfaat dari video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like. Dan terakhir dari saya, mohon maaf apabila dalam penjelasan di video ini saya banyak salah kata dan kekurangannya. Mohon dimaklumi, kita sama-sama belajar. Saya Rio Prava. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.